Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kakak akan menjelaskan mengenai modul kedua, yaitu mengenai modulasi FM atau frequency modulation, atau juga bisa disebut dengan modulasi frekuensi. Nah, di sini sama halnya dengan modul pertama, yaitu modulasi AM, yaitu modulasi ini di mana sinyal informasi beserta gelombang pembawanya itu ditumpangkan atau dimodulasi, sehingga nanti akan mengeluarkan modulasi, baik itu modulasi AM atau modulasi FM. Tapi di sini kita akan membahas mengenai modulasi FM saja. Nah, yang membedakan dengan modulasi FM sendiri itu, kalau dengan yang sebelumnya, kalau modulasi AM itu yang dirubah itu adalah nilai amplitudonya. Nilai amplitudonya itu baik dari sinyal informasinya ataupun di sinyal pembawanya kalau yang di sebelumnya. Nah, untuk modulasi FM sendiri itu yang akan kita rubah nanti itu adalah frekuensinya. Jadi bergantung nanti modulasi FM-nya itu keluarannya seperti apa, kita akan mengetahuinya dengan mengubah nilai frekuensi yang terletak pada frekuensi pembawanya atau frekuensi carrier-nya yang biasa kita sebut. Mungkin yang sudah belajar Siskom 1 itu mungkin sudah ada penjelasannya sendiri itu mengenai modulasi FM itu seperti apa. Nanti kalian bisa belajar juga dari situ untuk secara teorinya. Nah, di sini untuk alat dan bahannya itu masih sama seperti sebelumnya. Kita perlu menggunakan satu PC atau laptop serta menggunakan software MATLAB. Nah, di sini untuk software MATLAB-nya sudah kakak buka. Kita tetap menggunakan Simulink. Mungkin yang sudah paham juga tidak perlu kakak tidak perlu tuturkan lagi caranya seperti apa untuk membuka Simulink-nya. Bisa kalian lihat di video sebelumnya juga yang modulasi AM. Nah, untuk di software MATLAB itu sendiri itu kita hanya membutuhkan paling tidak 3 atau 4 komponen. Pertama itu adalah sine wave-nya sebanyak 1 buah. Sine wave ini nanti kita gunakan untuk sebagai sinyal informasinya. Kemudian scope juga seperti biasa untuk sebagai keluaran outputnya, nanti output sinyalnya itu seperti apa. Serta ada FM modulator passband. Nah, FM modulator passband ini nantinya kita akan mengatur nilai frekuensi carrier-nya itu berapa saja nanti, serta di komponen ini juga tidak hanya mengatur frekuensi carrier-nya juga. Nanti kita akan coba. Sebelumnya kakak tambahkan dulu ke 3 komponen tersebut. Kita buka library. Lalu kita cari dulu misalnya sine wave seperti biasa. Caranya bisa lihat di video sebelumnya. Tunggu dulu beberapa saat. Sudah muncul, kemudian terus kita perlu scope. Sama FM modulator. Nah, di sini sebenarnya ada 2 jenis untuk FM modulatornya sendiri itu, ada yang passband sama yang baseband. Mungkin bedanya itu apa? Kalau untuk antara baseband sama passband itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja untuk yang baseband ini itu sinyal yang di modulasi itu berasal dari sinyal informasi yang asli. Jadi tidak ada proses seperti pemfilteran dulu baik di perangkat modulatornya seperti itu. Sedangkan untuk yang passband itu dia ada semacam pemfilteran dulu untuk input dari masukan sinyal informasinya, terus juga di bagian ini nanti difilter dulu, difilter baru kemudian dimodulasi menjadi modulasi FM.
Mungkin yang ingin tahu lebih jauh lagi antara baseband dan passband juga bisa lihat juga di search di internet, kalau tidak salah nah, jadi ini juga dijelaskan. Mungkin yang mau lihat linknya juga nanti bisa cek di video atau juga di sini juga bisa. Nah, ini untuk perbedaannya sendiri itu tidak berbeda jauh sebenarnya, tapi memang outputnya itu sebenarnya sama saja. Hanya saja nanti untuk perangkaian antara modulator baseband dan passband itu sedikit berbeda. Jadi nanti ntar yang menggunakan modulator passband itu seperti apa, yang baseband itu juga seperti apa, ada masing-masingnya sendiri. Jadi untuk praktikum ini kita menggunakan yang passband saja, yang lebih simpel. Sebenarnya juga bisa saja kalau menggunakan baseband, cuma mungkin di antara kalian itu ada yang semisalnya itu kita pakai yang baseband tapi tiba-tiba pas kita running itu tiba-tiba dia ada yang error. Mungkin entah dari software MATLAB-nya itu sendiri ada yang kurang juga di bagian instalasinya, atau mungkin semacamnya juga, kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya sama saja untuk outputnya yang nanti akan dihasilkan. Untuk scope-nya tadi kita butuh 2, kita bisa copy paste. Tunggu dulu. Jadi ntar scope yang satunya ini untuk melihat sinyal formasinya saja, dan yang ini untuk scope yang kedua ini untuk yang keluaran modulasi FM. Untuk gambar rangkaiannya kurang lebih seperti ini, cukup simpel, tidak sebanyak yang modulasi yang modul pertama, yang modulasi AM. Kita langsung saja gabungkan. Mungkin yang sudah praktikum juga mungkin sudah paham betul untuk teknis perangkaiannya sama komponen-komponen itu seperti apa. Nah, sudah kita tambahkan, kemudian sekarang kita lihat di modulnya dulu. Kita sudah buka MATLAB-nya, kemudian menambahkan komponennya, dan terus sudah dirangkai juga. Oh ya, mungkin bisa kalian simpan juga rangkaiannya biar sewaktu-waktu tidak terhapus juga, atau takutnya nanti tiba-tiba di kalian laptopnya tiba-tiba mati kan, kemungkinan aja file simulingnya tidak ikut tersimpan. Kita simpan di untuk penyimpanannya sih bebas aja ya, nggak perlu menyamakan yang punya kakak. Kita namanya aja modulasi FM, mau terserah kalian sih, itu sebenarnya opsi, bukan opsi, penamaannya juga bebas, yang penting kalian tahu nanti, karena untuk pas terakhirnya nanti file ini kan tetap kalian kirim juga ke dosen kalian masing-masing. Modulasi FM kedua kita simpan dulu. Oh iya, untuk penamanya kan jangan diberi spasi ya, karena dia nggak bisa membaca nama penyimpanannya. Sudah kita simpan dulu, kemudian kita masuk ke beberapa parameter seperti sample time, amplitude, sama frekuensi. Untuk frekuensi yang kita atur dulu yang di frekuensi sinyal pemodulasinya. Di sini kita lihat untuk frekuensi, untuk di bagian sine wave ini, karena nanti yang di sine wave ini kita jadikan sebagai sinyal informasinya atau sinyal pemodulasi, kita akan mengatur beberapa 3 parameter seperti sample time, amplitude, dan frekuensi pada sinyal pemodulasi. Bisa kita lihat untuk amplitude sinyal pemodulasinya itu sebesar 1 volt, kemudian frekuensi sinyal pemodulasinya ini sebesar 2 radian per sekon dengan sample time sebesar 0,001. Langsung kita atur aja. Untuk teknis pengaturannya sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berbeda. Amplitudenya kita atur 1,
Frekuensinya kita atur 2 radian per second. Sample time-nya juga kita atur 0,001. Klik OK. Sudah kita atur. Selanjutnya untuk frekuensi di bagian komponen FM modulator passband ya, kita bisa sesuaikan dulu dengan tabel yang ada di nomor 6. Di sini kan karena ada 6 percobaan, kakak akan mempraktekkan paling tidak 2 percobaan. Jadi diamati baik-baik nanti keluarannya seperti apa. Dan mungkin kalau misalkan ada yang ditanyakan juga bisa ditanyakan lewat grup kelas dari WhatsApp kalian untuk praktikum Siskom. Di sini kakak mencoba yang percobaan kedua dulu, yang frekuensi carrier-nya itu 3 Hz dengan frekuensi deviasinya itu 1,5. Nah, di sini akan ada keterangan frekuensi deviasi atau biasa disebut deviasi frekuensi. Umumnya deviasi frekuensi itu adalah besarnya nilai yang kita dapat dari frekuensi awal hingga dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Jadi deviasi ini sebenarnya itu mengacu ke sebuah rumus ya, mengacu ke nilai ini yang bernama Fmax sama Fmin. Mungkin kalau yang praktikum Siskom yang di lab itu yang menggunakan trainer itu juga sebenarnya kita bisa mengetahui nilai Fmax sama Fmin itu berapa. Tapi di sini karena kita cukup agak terbatas juga untuk mengetahui deviasi frekuensinya itu berapa, jadi kita mensiasati saja untuk frekuensi deviasinya ini separuh dari nilai frekuensi carrier-nya. Jadi karena misalnya kakak memasukkan 3 Hz, untuk satuan ini semuanya Hz ya, bukan radian per second lagi. Jadi untuk deviasi frekuensinya itu sendiri separuh nilainya dari frekuensi carrier. Kenapa separuhnya dari frekuensi carrier? Nanti kita akan lihat. Sebenarnya nggak mesti separuhnya juga. Sudah kita atur dari frekuensi carrier dan deviasi frekuensinya, kita klik OK. Keduanya sudah kita atur, baru kita running. Tunggu beberapa saat. Sudah di running, kita lihat dulu untuk yang output sinyal pemodulasinya. Oh ya, untuk penamaannya ini nanti bisa kalian sesuaikan ya. Kita lihat dulu aja outputnya. Tunggu dulu. Yap, untuk output dari sinyal pemodulasi atau sinyal informasinya kurang lebih seperti ini. Seperti biasa itu dia keluaran gelombangnya itu masih gelombang sinusoidal. Jadi nilai rentang tertingginya itu dia adalah 1 dan paling rendah itu adalah -1 karena kita mengatur amplitudenya itu sebesar 1 volt juga. Sekarang kita lihat untuk yang output modulasi FM-nya. Nah, di sini mungkin ini nggak terlalu kelihatan ya kalau misalkan kita keluarkan kalau gambarnya dalam seperti ini. Kalau ini kan mungkin masih terlihat jelas juga. Kalaupun diperbesar ini sama saja. Kalau untuk FM sendiri itu kan tadi juga kalau kita lihat di sini ada yang dinamakan rapatan gelombang sama atau gelombang yang rapat serta gelombang yang renggang. Sesuai dengan teori yang dijelaskan, dimana kalau modulasi FM ini beda ya kalau misalkan modulasi AM. Kalau modulasi AM itu kan dia keluaran sinyalnya itu seperti kemarin ya, dia full itu maksudnya jadi ada bukit, ada lembah, terus juga
nilai rentang tingginya juga ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Nah, kalau ini yang dilihat itu adalah rapatan dan renggangannya. Kalau untuk yang modulasi FM ya, jadi modulasi FM sendiri itu kita lihat yang mana rapatannya itu berapa, mana rapatannya itu, mana yang renggangannya. Sebenarnya kalau dari sini itu juga kita bisa melihat nilai rapatannya itu berapa, nilai renggangannya itu berapa dengan bisa lihat juga menggunakan tombol sih. Ini yang nomor penggaris yang bernama cursor measurement. Kalau kita klik, ini kakak belum mesti nyari nilainya rapatan renggangannya itu berapa ya, nggak perlu. Ini kakak sekedar mencontohkan saja. Jadi kalau dari kursor ini kita bisa tahu mulai rapatannya itu dari mana, mulai renggangannya itu juga dari mana. Di sini kan kelihatan, misalkan rapatan gelombang rapatan dan renggangannya itu mulai dari sini, kemudian berakhir di misalkan di sinilah. Kenapa di sini? Ingat prinsip gelombang itu ada satu bukit, ada satu lembah. Maksudnya satu bukit satu lembah itu ada satu gelombang tinggi seperti ini, kemudian ada juga satu gelombang rendah seperti ini. Jadi mau misalkan kita mulainya itu dari gelombang yang bukit atau gelombang yang paling tinggi dulu, maka diharuskan untuk akhirannya itu juga berasal dari akhirannya itu juga berakhir pada bagian gelombang rendahnya atau gelombang lembahnya lah, yang biasa disebutnya itu. Jadi ada bukit, ada lembah, ada gelombang tinggi, ada juga gelombang rendah. Gelombang rendahnya itu mesinnya yang menurun ya, gelombangnya turun kemudian naik lagi, turun naik lagi. Karena ini juga amplitudenya juga kita mengaturnya sama 1 volt, makanya masih sejajar. Yang membedakan itu bagian rapatan dan renggangannya aja. Sebenarnya kalau yang di praktikum FM itu sendiri, kalau misalkan memakai trainer, kita bisa tahu berapa nilai rapatan dan renggangannya itu. Cuma karena di sini kita tidak perlu memasukkannya, jadi kita hanya fokus nanti untuk perhitungannya itu di indeks modulasi sama nanti bagian persamaan FM itu sendiri. Mungkin nanti akan dijelaskan di pas praktikumnya atau pas di grup WhatsApp-nya juga. Ini untuk keluaran gelombangnya seperti ini. Yang gunakan frekuensinya 3 Hz dengan deviasi frekuensinya itu 1,5. Kurang lebih seperti ini. Sekarang kakak akan coba bagaimana jika misalnya kalau frekuensi carrier-nya itu dan deviasi frekuensinya itu sama. Misal karena tadi kita makainya yang frekuensinya carrier-nya itu sebesar 3 Hz, kita coba deviasi frekuensinya itu juga sebesar 3 Hz. Keluaran itu nanti akan seperti apa? Kita running lagi. Tunggu beberapa saat. Sudah selesai. Kita langsung saja ke bagian scope-nya untuk output FM ya. Untuk penamannya nanti kakak penaman di akhir saja. Nah, jadi kalaupun kita menggunakan nilai frekuensi carrier-nya dan deviasi frekuensinya itu sama, maka sebenarnya juga rapatan dan renggangannya itu juga masih terlihat. Bedanya kalau untuk bagian renggangannya itu sendiri, bagian renggang gelombang itu sendiri itu keluarannya tidak beraturan. Maksudnya tidak beraturan itu keluaran sinyalnya ini dia misalkan dia
dia mulai gelombangnya itu turun, terus kemudian naik, lalu turun. Nah, turunnya ini dia melebar. Kan kalau yang tadi kan dia walaupun renggang, dia masih bisa gelombangnya itu naik lagi. Sedangkan ini dia masih turun terus naik. Naiknya itu juga nggak langsung naik, jadi kayak ada delaynya lah, kalau istilahnya bahasanya itu ada delaynya dulu, tunggu baru dia naik lagi. Jadi memang kalau renggangan gelombang yang dihasilkan ini juga tidak beraturan. Tapi walaupun tidak beraturan itu bukan berarti kita tidak dapat melihat rapatan dan renggangannya suatu gelombang di modulasi FM. Ini masih bisa terlihat, yang baik yang rapatannya itu maupun yang renggangnya. Jadi sebenarnya kalau kita coba di trainer atau di lab switching itu sendiri, kalau pakai trainer ada juga yang menghasilkan outputnya itu seperti ini. Ini juga masih terbilang modulasi FM, hanya saja mungkin kalau dari segi kerapiannya gelombang yang dihasilkan itu tidak serapi dengan yang sebelumnya. Kalau yang kita pakai deviasi frekuensinya itu separuh dari nilai frekuensi carrier-nya. Kalau kita samakan nilai deviasi frekuensi dengan frekuensi carrier-nya, maka keluaran gelombangnya juga sedikit tidak beraturan, baik dari renggangannya nanti ataupun dari rapatannya gelombang. Seperti itu. Nah, ini untuk keluaran FM kurang lebih seperti ini. Ini nanti jangan lupa kalian namai juga. Misalnya ini output FM tadi, terus juga ini mungkin kalian namai output modulasi. Opsional sih kalau mau ini. Nah, kita tadi kan udah nyimpan, udah tahu outputnya nanti seperti apa. Nah, nanti di data percobaan ini kalian masukkan nilai parameter frekuensi sinyal pembawanya itu berapa, sama deviasi frekuensinya itu berapa. Kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi nanti nilai-nilai parameter itu kalian masukkan. Misalkan yang percobaan pertama itu frekuensi carrier atau frekuensi pembawanya itu berapa, terus deviasi frekuensinya juga kalau bisa dimasukkan juga ke tabel ini, sama output sinyalnya itu yang tadi ya, yang kita coba. Ini kan kakak baru nyoba yang 2 percobaan itu, di percobaan kedua dan percobaan ke-6. Mungkin sisanya kalian bisa coba sendiri di rumah kalian masing-masing atau di part kalian masing-masing. Jadi untuk hasil data kurang lebih seperti ini, sama yang seperti sebelumnya ya. Jadi ada bukan sama sih, hampir sama. Bedanya itu nanti yang ditampilkan itu hanya output sinyal FM-nya saja. Sedangkan untuk parameternya ini kita hanya perlu memasukkan nilai frekuensi sinyal carrier atau sinyal pembawanya itu berapa, sama deviasi frekuensinya itu berapa di masing-masing percobaan. Jika sudah, kalian bisa hitung juga nilai indeks modulasinya itu berapa, kemudian dihitung di setiap percobaan, kemudian baru dianalisa dari output FM yang dikeluarkan, apa pengaruhnya kalau kita rubah frekuensinya, apa pengaruhnya kalau kita rubah frekuensi sinyal pembawanya itu sekian, berserta kalau kita mengubah deviasi frekuensinya itu sekian. Karena tadi kan sudah kakak praktekkan juga, kalau misalkan antara nilai frekuensi carrier sama deviasi frekuensinya itu sama, keluarannya seperti apa. Tapi kalau misalkan berbeda, keluarannya itu seperti apa. Untuk berarti analisa seperti biasa ya, 2 full halaman ditaruh di halaman baru, serta juga jangan lupa untuk menyertakan kesimpulan. Jadi untuk modulasi FM itu kurang lebih seperti ini, sangat simpel, jadi tidak serumit yang modulasi AM sebelumnya.
Di sini kita hanya perlu mengatur di modulator FM modulatornya saja, sama di bagian sine wave atau ini sinyal pemodulasi. Saya rubah dulu. Seperti ini. Mungkin nanti kalian bisa coba semuanya di rumah kalian masing-masing. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan lewat chat group. Untuk simulasinya cukup sampai di sini. Untuk cara menyimpan gambarnya kalian masih ingat juga pastinya. Caranya sama seperti sebelumnya. Tinggal print to figure, kemudian kita tunggu dulu. Sudah print to figure, kemudian di save. Nah, ini mungkin catatan buat kalian yang biasanya mungkin nyimpannya itu pakai snipping tool atau pakai atau istilahnya itu keluarannya sinyalnya bukan pakai snipping, iya pakai snipping tool, tapi gambar yang ditampilkan itu kalau menurut dari kakak lihat itu kebanyakan tidak kelihatan. Jadi memang kalian udah dapat nih output modulasinya, tapi ketika ditaruh di Word atau ditaruh di dokumen kalian itu gambarnya itu justru pecah. Jadi kakak sarankan ketika untuk menyimpan gambarnya ini mungkin kalian bisa perbesar aja dulu. Perbesarnya itu seperti ini. Atau kalau misalkan yang pakai snipping tool, yang biasa pakai snipping tool juga kalian bisa perbesar dulu seperti ini, baru kalian bisa nge-crop gambarnya seperti ini. Jadi nge-crop gambarnya itu apa ya, masih terlihat jelas loh. Kayak gini kan masih enak, masih gampang melihat. Nanti kalau mau atur size-nya besarnya itu seperti apa kan nanti bisa diatur di Word kalian. Seperti itu. Ini kalian bisa, atau juga bisa memakai cara ini. Cara ini juga sebenarnya lebih simple juga. Penyimpanannya juga kalian bebas menyimpan di mana. Jangan lupa juga untuk tipe datanya kalian tipe filenya kalian rubah dulu ke JPG. Baru kalian simpan. Misalkan ini output FM kita namakan. Nah, otomatis kan sudah tersimpan pasti. Nah, seperti ini. Jadi untuk untuk simulasi modulasi FM atau frequency modulation ini cukup sampai di sini saja. Mohon maaf jika semisalnya ada kekurangan dari segi penyampaian. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan juga bisa lewat chat group. Mungkin itu saja dari kakak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.